Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran tematik. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, kali ini kita sudah memasuki tema 6 subtema 3. Muatan pembelajaran IPA masih di KD 3.2. Di subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang metamorfosis pada hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Ini berarti selain hewan, ada tumbuhan yang harus sama-sama kita jaga dan lestarikan, karena berpengaruh besar untuk kehidupan kita. Bagaimana cara melestarikannya? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Nanti kita akan pelajari bersama. Salah satu cara agar mudah dilihat atau dimengerti orang dengan cara membuat poster. Contohnya seperti ini. Poster yang berisi gambar dan tulisan yang menarik biasanya menarik minat pembaca, sehingga pembaca lebih memahami isi poster tersebut. Jadi salah satu upaya mengkampanyekan kita harus melestarikan lingkungan bisa dengan cara membuat dan menempelkan poster. Soleh-soleha, di negara Indonesia kita ini terdapat banyak keanekaragaman hewan maupun tumbuhan. Namun, semakin kesini populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi langka. Lalu apa ya penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan tersebut? Di antaranya sebagai berikut ini. Tabel ini berisi beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Di antaranya, hewannya sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, hewannya dijual atau digunakan sebagai hiasan serta obat. Kemudian, penyebab selanjutnya untuk hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Setelah itu, habitatnya dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, dirusak, dan penyebab terakhir hewan itu menjadi langka atau punah, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Itulah beberapa penyebab kelangkaan hewan. Berikutnya ada beberapa penyebab kelangkaan tumbuhan, yaitu tumbuhannya dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Jadi hanya dimanfaatkan terus-menerus tapi tidak dijaga. Sama seperti hewan, tumbuhan pun ada yang sulit berkembang biak, ada juga yang terkena hama, dan ada juga yang mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar ini? Kira-kira apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk memulihkan kondisi seperti ini? Baik, beberapa upaya pelestariannya yang dapat dilakukan, diantaranya dengan in situ dan ex situ. Namun kita harus tahu bahwa sekarang sudah ada penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan, maupun untuk penangkaran dan hewan tumbuhan langka. Nah, kembali ke pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. In situ, in-nya berasal dari in, maka di dalam habitat aslinya. Kemudian ada juga ex situ. Ex itu berarti di luar, maka ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Seperti apa contohnya? Seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, soleh-soleha, gambar ini merupakan beberapa contoh
hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Silahkan amati kira-kira hewan dan tumbuhan apa saja yang tertera dalam gambar berikut. Masih ada beberapa hewan dan tumbuhan yang sama dilindungi oleh kita di Indonesia. Bisakah kalian menyebutkannya? Kalian nanti bisa mempelajari hewan lain yang terancam langka atau terancam punah dan dilindungi di Indonesia. Nah, soleh-solehah, setelah menonton video pembelajaran ini, silakan anak-anak buka buku Prima 4A halaman 165 dan silakan dikerjakan tugasnya. Cukup mudah, anak-anak hanya memberi tanda checklist pada makhluk hidup yang dilindungi di Indonesia. Tadi sebelumnya ada beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Ada sebagian lagi yang bisa di checklist. Baik soleh-solehah, cukup sekian penjelasan di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.